Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan. Yang dibahas di sini nanti ada 3, yaitu mean atau disebut dengan nilai rata-rata. Lalu nanti akan ada lagi median atau disebut dengan nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Median dilambangkan dengan X dikasih garis di atasnya, seperti itu ya. Jadi itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, pada video kali ini kita akan pusatkan pada nilai rata-rata atau mean ya. Jadi nanti ada 2 hal yang akan dibahas di sini, yaitu nilai rata-rata dari data tunggal. Lalu yang kedua adalah nilai rata-rata dari data kelompok. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Nilai rata-rata tentu tidak asing bagi kita ya. Jadi istilah ini sudah sangat sering sekali kita gunakan. Nah, yang paling penting adalah kita bisa memahami atau memaknai dari kata mean atau rata-rata itu sendiri ya. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan ya. Misalkan contoh ya, rata-rata hujan turun sore hari. Ya, berarti artinya yang paling sering atau kebanyakan atau biasanya itu hujan turun di sore hari, seperti itu. Nah, atau mungkin yang berkaitan dengan nilai barangkali ya. Begitu rapat dibagi, kita lihat, lalu kita bisa katakan bahwa rata-rata nilai saya adalah 85. Nah, artinya nilai rapat yang saya miliki itu terwakili ya, atau berkisar di sekitar angka 85. Nah, seperti itu. Baik, langsung aja kita mulai ya cara menghitungnya. Cara menghitung dari rata-rata sangat gampang ya. Jadi rata-rata lambangnya seperti ini, yaitu semuanya dijumlah. Nah, ini ya. Dengarkan baik-baik penjelasan saya. Semua data dijumlah, lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, seperti ini. Saya pakai istilah sendiri ya, yang gampang untuk dimengerti ya. Jadi semua dijumlah, lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita lihat contoh 1. Di sini ada data 10 penduduk ya, data panen lele 10 penduduk desa Sukaternak ya, yang disajikan seperti ini dalam kuintal ya. Jadi ada yang dapat 52 kuintal, 72, 91, 65 dan seterusnya ini ya. Nah, semua ini harus kita lakukan penjumlahannya ya. Jadi 52 ditambah 72 ditambah lagi hingga sampai sini ya. Semuanya kita tambah. Nah, ini kalau kita lakukan penjumlahan hasilnya 620. Lalu banyaknya data adalah 10. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 62. Sangat mudah sekali ya. Nah, baik ya. Jadi hanya begitu saja caranya. Kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Nah, ini sebenarnya sama data tunggal ya, hanya berbeda penampilan. Di sini diringkas ada data nilai matematika dari 100 siswa. Yang dapat 2 sebanyak 4 orang. Yang dapat 3 sebanyak 11 sampai dengan yang dapat 10 sebanyak 6 siswa, seperti itu. Nah, yang seperti ini ya. Yang seperti ini, maka kita bisa lakukan yang nilainya 2 sebanyak 4, berarti kan 8 nanti ya. Lalu ini yang nilainya 3 sebanyak 11, artinya semua ada 33. Nah, ini nanti kita jumlahkan semuanya. Termasuk ini ya. 4 kali 13, 52. 5 kali 12, 60. Lalu 120 ya. Terus sampai sini nanti ini 90. Enggak saya tulis semua ini ya.
Nah, seperti itu. Terakhir 60. Nah, ini harus dihitung terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti nilai rata-rata itu adalah hasil dari semua ini tadi ya. Semua ini tadi. Kalau kita hitung ketemunya 605. Nah, seperti ini. Jadi ini ketemunya adalah 605. Nah, baik ya. Lalu yang bawah sini kita isikan angkanya 100. Banyaknya siswa 100. Sehingga jawabnya adalah 6,05 seperti itu ya. Jadi itu adalah cara menghitung nilai rata-rata ya. Cukup gampang sekali. Nah, sekarang ada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah di sini agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita disuruh ngitung rata-ratanya seperti halnya contoh 1 dan 2 tadi. Contoh yang ketiga dibalik ya. Pasangan suami istri memiliki 5 anak ya. Apabila dihitung-hitung nilai rata-rata usianya adalah 20. Nah, berdasarkan informasi tersebut, berikan pendapatmu mengenai perkiraan usia masing-masing ya. Jadi kita disuruh membuat kira-kira 5 anak itu usianya berapaan. Nah, seperti itu. Nah, tentunya adalah usia yang masuk akal ya, usia yang masuk akal. Misalkan ya, ini artinya kan kalau 5 anak usia rata-ratanya 20, berarti total usia semua kan harus 20 kali 5 atau 100. Nah, seperti ini. Ya, kan gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai rata-rata 20 dengan jumlah 5 itu kan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, artinya ya, kalau seandainya kita gunakan cara yang paling sederhana itu semuanya kasih aja usia 20-an itu. Nah, berarti ini lahir bersama-sama ini ya, usianya podo semua gitu. Nah, tentu ini kan tidak logis ya, tidak logis. Ya, kecuali kalau ada penjelasan 5 anak tersebut adalah kembar yang dilahirkan di hari yang sama. Nah, maka ini jawabannya ya. Jadi anak pertama usianya 20, yang kedua 3, 4, yang kelima juga 20 tahunan gitu. Nah, tentu ini tidak seperti itu ya. Maksudnya adalah yang umum yang ya lahir satu-satu gitu ya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita kurangi. Kita taruhkan sini ya. Sehingga ini menjadi 30, ini 10, kita kurangi 10 gitu. Biar logis nanti ya, kita tata seperti itu. Nah, yang menjadi pedoman sebenarnya ini, intinya harus dijumlah menghasilkan 100 seperti itu. Lalu yang ini juga kita kurangi 5 jadi 15 seperti itu. Kita kasihkan ini, jadilah 25. Yang ini tetap. Nah, sekarang sudah masuk akal sekali. Jadi anak yang pertama usianya 30. Adiknya 25. Adiknya lagi 20. Adiknya lagi 15. Paling terakhir anak ragilnya 10 tahun. Jadi logis sekali ya punya anak setiap 5 tahun seperti itu ya. Meskipun ini agak terlalu dibuat-buat ya. Belum tentu bisa berpola teratur setiap 5 tahun seperti ini. Tapi paling tidak ini sudah mendekati perkiraan yang masuk akal seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan coba satu contoh lagi ya, yaitu main data kelompok. Nah, sebenarnya ini adalah mirip dengan data tunggal pada contoh yang kedua. Hanya saja di sini nilainya masih belum jelas ya. Jadi kalau kita baca ini, yang dapat nilai antara 66 dan 70 itu ada 3 siswa. Artinya kita tidak tahu ya, 3 siswa ini nilainya berapaan itu ya. Di sini hanya diceritakan berkisar antara 66 hingga 70. Nah, maka dari itu caranya
ya. Caranya saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita harus buat nilai yang mewakili dari antara 66 hingga 70 ini, ya, yaitu nilai tengah di sini. Kita harus temukan atau kita harus buat nilai tengahnya. Ya, misalkan ada 66, 67, 68, 69, 70. Nah, tengahnya kan 68 ini. Atau bisa pula dicari dengan 66 ditambah 67, 66 ditambah 70 maksud saya, lalu dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya ini adalah 68. Nah, seperti itu. Saya tulis di sini. Baik. Selanjutnya antara 71 sampai 75 ada 73 seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa dengan cara cepat, ya. 66 dengan 70 ini kan panjangnya 5. Sehingga ini setiap langkah kita tambah 5 semuanya. 78. 83 kita tambah 5 lagi. 88 kita tambah 5 lagi. 93 terakhir 98. Nah, sekarang dari sini ini kita sudah punya data seperti contoh 2 tadi. Ya, jadi ini bacanya adalah 68 sebanyak 3 siswa, 73 sebanyak 7 siswa. Termasuk yang bawah sendiri ini, 98 sebanyak 5 siswa. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa dihitung, ya, dikalikan terlebih dahulu 204, ya. Lalu 511 sampai yang paling bawah ini 98 kali 5, ya. 490. Nah, dari semuanya ini nanti kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan lalu diperoleh hasil, ya. Peroleh hasil misalkan di sini nanti silakan dihitung sendiri dengan lengkap, ya. Nah, seperti ini, ya, misalkan. Maka rata-ratanya bisa kita cari, yaitu 8525 dibagi 100. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 85,25. Nah, seperti itu. Jadi pada data kelompok itu intinya kita harus ubah terlebih dahulu seolah-olah dia menjadi data tunggal, ya. Yaitu diwakili dengan nilai tengah seperti ini. Selanjutnya dihitung seperti biasa. Oke, ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu nilai tengah. Untuk nilai rata-rata saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.